akan sama seluruh Indonesia, Pak ya. Kami hanya bertanya masalah rembes, bukan masalah aplikator, Pak. Rembes dan swakelola. Kalau masalah rembes, kalau menurut bencana sama dengan Cianjur, berarti pencairan kami wajib dalam 40% yang akan dicairkan oleh, kalau sekarang tentu Pemda Pasaman Barat, kalau di Cianjur tentu Pemda Cianjur, itu harus cair 40%. Dibangun tidak dibangunnya itu dengan kata Bapak Presiden Jokowi yang ada di YouTube yang kami tonton, itu harus cair 40%. Dibangun tidak dibangunnya. Apabila masyarakat tidak membangunnya dalam yang 60% lagi, berarti dana akan dibakukan atau ada stimulasi yang lain. Kami tanyakan kepada BPBD Pasaman Barat. Satu, swakelola mandiri. Apakah dana swakelola mandiri ini apakah wajib melalui PT atau kontraktor yang Bapak tunjuk atau yang ditunjuk oleh instansi-instansi terkait di Pemda Pasaman Barat ini? Kalau memang tidak bisa, kalau memang tidak harus dengan kontraktor itu, maka kami cairkanlah dana kami 40%, kami akan membangun dan akan membayar hutang-hutang kami yang telah kami bangun lantaran kami sudah 1 tahun, Pak, bukan 1 bulan. Dan apabila seharus PT itu juga yang mengambil, bagusnya Bapak rekomendasikan saja rekening kami dari BPBD pusat ke BRI Simpang 4 melalui BNPB Pasar, langsung aja ke PT yang Bapak tunjuk, jangan ke rekening kami. Lantaran kami korban gempa Pasaman Barat, khususnya Kajai, bukan pencucian uang, bukan pencucian untuk keuntungan Bapak. 2. Kalau seandainya rusak rembes, walaupun dibangun 100% atau tidak, tapi telah layak huni, Bapak dengan pidato Presiden yang di Cianjur, berarti Bapak BNPB Pasaman Barat, kalau di Cianjur tetap Cianjur, wajib mencairkan dana hak gempa yang atas nama yang bersangkutan. Itu dulu, Pak. Cukup. Terima kasih. Cuma di petunjuk teknis kita, kalau Bapak ingin mengambil rembes, belum pernah kita menentukan toko tempat belanja Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu lah yang menentukan di toko mana yang belanja sesuai dengan kemampuan. Makanya kita selalu menyampaikan kepada pemerintah terkecil, karena wali lah yang punya masyarakat itu adalah wali nagari. Bukan berarti ada kong-kali-kong antara wali dengan tidak, tetapi walilah yang bisa memfasilitasi akan kegiatan ini. Karena kalau Bapak Ibu satu-satu datang ke BPBD menyampaikan seperti ini, tidak ada lagi waktu kami untuk bekerja. Makanya melalui pemerintahan terkecil, wali nagari dan camat, kita mengharapkan itu. Makanya berkoordinasi dengan wali di toko mana yang dapat belanja, sehingga secara keseluruhan berapa orang? 20 orang. 20 orang ini jelas tempat belanjanya. Jadi tingkat kemampuan inilah yang perlu rasanya kita bersamakan. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Yang seterusnya terkait dari swakelola. Yang swakelola ini juga bukan berarti harus dari perusahaan yang telah ada datang. Yang aplikator hanya datang 3 yang datang kemari. Kenapa mereka datang kemari dan bisa mereka melaksanakan? Karena sudah ada rekomendasi PUPR, Kementerian PUPR terhadap rumah tahan gempa. Karena sasaran uang ini bagaimana masyarakat kita yang telah terindikasi wilayah kita adalah rawan gempa. Inilah yang menjadi beban bagi kita dalam pelaksanaan ini. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Sosialisasi 3 jorong, Pak, jorong Limpato, jorong Kampung Alam, dan jorong Lubusari. Itu saya memang mengusir dari PT yang hadir, Pak. Masalah dia jualan dulu, Pak, dananya belum dicairkan. Dan ya, itu. Yang Bapak temui ada orang BPBD di dalam? Kami, Pak, gini, Pak, kami kan orang bodoh, Pak. Waktu kami ada waktu undangan dari Jorong melalui wali nagari, itu yang hadir waktu itu sosialisasinya harus BPBD. Tapi yang datangnya hanyalah PT Berkasa
hanyalah PT Permata Mitra Niaga. Dia datang dan menawarkan dia disuruh BPBD Pasaman Barat supaya biaya datang. Kalau Bapak kurang yakin bisa dipertemukan sama Pak Najminya. Benar tidak benarnya dia menjual BPBD Pasaman Barat setelah dia telah direkomendasikan oleh BPBD Pasaman Barat. Kami bukan curiga sama Bapak, kami kasihan sama Bapak. Ini uang kami, Pak. Kalau Bapak ingin masalahnya harus 110% atau 30%, 50% untuk Pemda Pasaman Barat, kami bersedia semua yang rusak sedang, rusak berat, ambil sama Pemda, bangunkan ke tempat yang lain. Atau sekalipun 100% ambil sama Pemda Pasaman Barat. Tapi di sini kami ada kejanggalan, Pak. Kalau menurut Cianjurnya tadi, harus cari 80%, berarti kalau harus hadir, harus dicairkan melalui pokok bangunan yang Bapak tunjuk. Saya orang pedagang, Pak. Kalau Bapak itu saya dapat air, Pak. Kalau Bapak mau pesta, kalau Bapak yang menunjukkan pasti melakukan melalui rapat di mana mereka akan tempatkan, bukan dari BPBD, Pak. Yang tolong dicatat, Pak. Ya, oke. Kalau itu dia lagi udah terjadi. Sekarang gini aja, Pak. Kalau masalah swakelola, kalau rembes tadi, kalau seandainya rumah itu sudah dibeli, apakah Bapak bisa mencairkan dana itu? Contohnya orang di depan rumah saya, Pak, namanya Eti Wilis. Itu kalau rumahnya udah berdiri, Pak, udah bisa diuninya, Pak, anaknya 4 dan ada cucu-cucunya lagi, Pak. Itu di situ dinilai oleh anggota Bapak yang di-SK-kan 3 bulan, Pak. Kami bertengkar terus di Kampung Alang, Pak, di orang saya. Itu dinilai dengan harga 15 juta, Pak. Kami seorang bodoh, Pak. Kalau dinilai dengan 50 juta, 3 kali lipat itu, bagaimana bentuk bangunan yang bisa dibangun? Boleh tengok, Pak, di muka Koji, di depan Koji Foodmart, tengok, Pak. Itu dihargai 18 juta, Pak. Dari mana angka yang bisa sedangkan pidato Presiden RI kami pedoman di situ, Pak. Kayu yang rusak, yang bisa dipergunakan, itu bisa dipakai lagi. Mengapa dari anggota Bapak mengatakan dan yang bisa dipakai lagi tidak kami hitung? Nanti kami bingung, Pak. Kalau Bapak ingin, tunggu sebentar. Kalau Bapak ingin masalah yang tadi, masalah Bapak hitungan dengan PT, nggak usah sama masyarakat saja. Mau 30%, kita akan tetap terima 50%, tapi kita mainkan di bawah kertas 30% atau 50%. Itu tidak masalah. Kami tidak akan laporkan ke Bapak-Bapak ini ke semua. Daripada Bapak mencuci uang ke PT itu uang kami, Pak. Tanda kutipnya uang kami. Satu lagi, swakelola, apakah benar harus swakelola harus belanja kepada PT yang Bapak tunjuk atau PT yang ditunjuk oleh pejabat negara yang ingin mendapat keuntungan di situ? Tunggu sebentar. Saya catat tadi. Betul. Pernah BPBD menunjuk PT ataupun perusahaan terkait tempat belanja Bapak? Oke. Untuk mencatat. Ya, oke. Tapi satu, kalau seandainya tidak Bapak tunjuk, apakah bisa Bapak mencairkan 40%? Kalau kami masyarakat yang swakelola, apakah bisa Bapak mencairkan 40%? Kami kalau tidak bisa ke Bapak cairkan 20%. Kalau tidak kami belanjakan ke barang Bapak backlist itu yang 60% lagi. Kami bersedia. Ya, masalahnya ini uang kami, jangan dibelok-belokkan. Kalau seandainya dari BNPB pusat ke BRI Simpang 4 melalui BNPB Pasar, kalau memang harus ke toko bangunan, jangan masukkan ke rekening atas nama kalau saya Mas Hendi, Pak. Jangan masukkan ke rekening Mas Hendi, langsung aja ke PT Perkasa Mitra tadi, Pak. Atau umpamanya toko Nadia atau toko-toko apa yang adalah ditunjuk oleh wali atau BNPB atau yang dari tempat lainnya. Kalau bisa kami cairkan 40%, kami bersedia, Pak. Dari 50 juta 40%, kemarin Camat bilang bisa 50%, kami tidak di situ masalahnya. Yang dibilang Jokowinya 40%. Seandainya 20 juta tidak kami belikan ke barang atau kami belikan ke motor, langsung backlist. 60% lagi masukkan ke amal zakat.
Ya, terima kasih. Terima kasih daripada PT Tempat Belanja Bapak Ibu. Tapi selalu kami minta untuk percepatan ini dilakukan komunikasi, koordinasi, dan kesepakatan antara warga terdampak ini di tingkat nagari untuk menunjuk daripada perusahaan tempat belanja Bapak Ibu. Jadi BPBD belum pernah. Tidak pada perusahaan itu bagaimana Pak? Haruskah perusahaan itu? Perusahaan yang mana Pak? Sekarang yang berjalan di KJ Pak, Joro Budi Asipa atau Nagari Budi Asipa itu adalah dikuasai oleh PT Permata Mitra Niaga. Tapi kami Kampung Alam kemarin kami usir dari kantor walinya, lantaran dia mau menemui Bapak hari itu dari Wali Nagari, ketuakan apanya semua instansi Nagari waktu itu menemui Bapak. Masalah ada data yang masalah apa kemarin? Masalah data yang 1111 itu masih diutak-atik. Tapi waktu itu ada pertemuan tanggalnya kita lupa dalam minggu ini, tanggal 6 Januari. Jadinya yang punya PT itu tidak dapat kami bisa bicara membuka dagangannya di situ. Antaran kami harus ada petunjuk. Kami sekarang gini aja. Kami bertanya kepada BPBD Pasaman Barat, apakah dana swakelola ini bisa cair ke rekening kami, pencairnya 40% atau 100%-nya atau tidak, atau harus melalui toko bangunan? Itu yang paling penting. Kalau aturannya memang harus melalui toko bangunan, bukan kepada personnya. Makanya kita meminta kepada Bapak Ibu untuk berkoordinasi dengan wali. Sekalian Bapak Ibu secara keseluruhan, biarpun dengan wali, Bapak Ibu yang memutuskan. Kami atas nama Syanu masuk kepada perusahaan ini untuk belanja, silahkan, tidak masalah. Cuman dengan ketentuan untuk mempermudahkan pembayaran untuk merealisasikan, kalau satu-satu toko yang ditentukan kan tidak memungkinkan. Karena kita banyak, bukan 1-2 Pak, tapi ratusan. Jadi jangan kita samakan antara Pasaman Barat, Gempa Pasaman Barat dan Cianjur. Pasaman Barat ini 1111 itu yang rusak berat, 1200-an rusak sedang, 2400-an itu rusak ringan. Cianjur coba kita cek datanya. Bukan kami lari dari kenyataan Bapak Ibu, tapi bagaimana kita ini selamat semua di dalam merealisasikan anggaran ini untuk Bapak Ibu semua. Tidak ada kepentingan kami di dalam Bapak Ibu, kami digaji oleh negara. Ya, kami paham Bapak digaji dengan negara, tapi terkadang kita manusia ini Pak kan butuh banyak Pasaman Barat bisa mencairkan dana itu tanpa melalui PT atau kontraktor yang ditunjuk oleh siapapun itu namanya. Apakah bisa? Jadi begini Pak, secara keputusan otomatis juknis kita telah tertuang. Jadi kami akan coba mempelajari juknis ini kembali. Kami koordinasikan dengan instansi terkait untuk masalah petunjuk teknis ini dan sekaligus kepada BNPB. Karena juknis ini dituangkan bukan dari keputusan BPBD, tapi seluruh kita ada BPKP di dalam, ada BNPB, ada dari PUPR, ada dari Perkim, ada dari BPBD, ada juga dari inspektorat. Bukan putus di BPBD Bapak. Karena kerja ini adalah kerja tim, bukan kerja sendiri-sendiri oleh BPBD. Jadi makanya kita berharap kepada Bapak Ibu semua mendukunglah atas kegiatan ini, berikan kami informasi, masukan, secara kekeluargaan kita bisa dudukkan bersama. Mungkin itu Pak. Ya, kami sebenarnya dari kekeluargaan sejak tadi Pak, tapi kami sekarang menanyakan apakah masalah rusak gas yang tidak cair dengan tidak terhitungnya 100% menurut anggota Bapak yang Bapak SK-kan, apakah bisa dicarikan 100% atau tidak? Satu. Yang kedua, berarti Bapak di masalah swakelola, berarti Bapak bercukup dengan tidak bisa mencairkan dana kalau tidak melalui PT, itu saja. Jadi terima kasih Pak, tolong catat Pak. Nanti dari bahan kajian kepada kita. Ada lagi Pak yang lain? Lah Pak Awin. Terima kasih. Baru saya dari Wabu. Keluhan saya adalah saya kategori rembes.
Di daerah saya ada yang rumahnya sudah 100% terbangun. Katanya dia sudah menerima uang pun 50 juta yang dicairkan oleh BPPD katanya. Itu saja yang saya pertanyakan, sedangkan saya belum, rumah saya sudah saya perbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memang bagi rekan-rekan kita, masyarakat kita, rumahnya sudah selesai, maka akan dinilai oleh tim teknis. Ketika dia terpenuhi unsur-unsur yang ada di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak bisa kita lari dari situ, maka itu uang akan direalisasikan kepada rekening Bapak Ibu. Hanya mencabut blokirnya saja, bukan ada uang itu dipindahkan kemana-mana, bukan mencabut blokirnya. Masalahnya sebelum selesai blokirnya itu diblokir oleh pihak bank. Hanya memberikan rekomendasi. Jadi ibu tolong, nama ibu siapa bu? Retni dari Simpang Timpabi, tolong catat bang. Jadi mungkin keterbatasan daripada kemampuan tim teknis ini hanya 5 orang bu, tim teknis. Ada yang dari PU, ada yang dari Perkim, ada BPBD, dan ada OPD lain. Jadi di akhir tahun kemarin ini adalah di akhir tahun kemarin Bapak Ibu, kita seluruh OPD ini masih bekerja di OPD-nya masing-masing. PU sibuk dengan pekerjaannya, OPD lain juga seperti itu. Makanya di Januari ini akan kita genjot untuk merealisasikan melalui penilaian terhadap bangunan konstruksi yang telah Bapak Ibu bangun. Terima kasih masukannya, mudah-mudahan cepat diselesaikan. Perkenalkan nama saya Indra. Saya cuma sedikit menambahkan dari keterangan Bapak dari BNPB mengenai kesepakatan antara warga dengan aparatur negara masalah realisasi dana itu kami sudah tanda tangani antara warga, antara Rembes dan Persatuan Suara Mandiri. Kami sudah sepakati dengan nagari dengan ditandai dengan surat bermaterai. Itu kami sudah sepakati Pak. Bukan tidak kami sepakati. Persyaratan telah Bapak ajukan kan. Mandiri, Rembes atau aplikator? Kami sudah kami campur semua, kami sudah sepakati dengan Suara Mandiri. Suara Mandiri, Rembes ataupun aplikator itu kami warga sudah sepakati Pak dengan ketentuannya Pak surat pakai materai 10.000. Tadi kalau Bapak bertanya apakah kami sudah sepakat dengan nagari, itu sudah 2 hari kami sepakati Pak. Itu mungkin informasinya tidak sampai pada Bapak kalau Bapak tanya seperti itu. Jadi sekarang yang kami tunggu, yang kami tuntut, kapan dana kami ini akan turun minimal 40%. Itu aja Pak. Itu aja Pak. Jadi sekarang kami nggak banyak-banyak apa. Kalau persyaratannya sudah kami isi, sudah kami sepakati. Pakai materai 10.000. Jadi kalau Bapak tanya, warga harusnya koordinasi dengan warga dengan negari. Sudah kami koordinasi Pak. Cuma sekarang apa tindakan dari BNPB? Sudah 1 tahun. Sedangkan Cianjur sudah 14 tahun. Jadi itu aja Pak. Kapan kami bisa terima itu dana 40%? Itu aja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan tokonya itu di mana. Tetapi ketika rusak berat ini tertuang 1111 ini, makanya kita meminta kepada warga untuk menentukan jalan mana yang dia akan tempuh. Makanya bermaterai 6.000. Saya masuk ke Rembes, Pak. Saya masuk ke aplikator. Saya masuk kepada Mandiri. Nah, itu sebenarnya Bapak tanda tangan. Kami sudah koordinasi dengan toko. Toko itu tidak bisa bertanggung jawab karena kami sistem daya. Kalau tidak ada jaminan, kita akan dituntut. Kalau ada jaminan, toko itu mau memberikan kami apa? Begini Pak, kalau sudah tokonya ada yang Bapak Ibu tunjuk, silakan minta ke BPBD berkoordinasi untuk menyiapkan administrasi. Dasarnya administrasi itu kan harus jelas, tokonya apa namanya, bagaimana pajaknya, bagaimana kelanjutan pajak tidak ada. Bagaimana dalam konteks pencairannya, sebenarnya itu. Jadi ketika Bapak Ibu memilih toko, ya mintalah toko itu datang ke BPBD, bahasanya dia akan menanggulangi pengadaan dari material terhadap si anu. Mungkin itu Pak. Tapi masukan Bapak akan dari perhatian kepada kami sehingga realisasi cepat. Sebenarnya untuk membuka satu Pak. Kalau
masalah tadi Bapak ada mengutarakan masalah untuk berkoordinasi lagi dengan rekan-rekan yang lain, masalah pencairan dana kami yang swakelola. Sebenarnya kami kemarin Pak Remdes, tapi tadi mana ceritanya kami masuk ke swakelola itu bukan permasalahan. Ya pokoknya jangan masuk ke sidang saya. Kapan dan berapa lama Bapak akan koordinasi? Bisa. Masalahnya kami bukan ingin yang ditentukan oleh wali nagari atau 7 orang, itukah Pemda Pasaurat atau berindikasi kepada BPBD. Kami akan menunjuk toko bangunannya dan kita cair dana kami yang 40% dulu, bukan kami bukan minta yang 50% yang untuk swakelola. Tolong sudi punya Bapak mempercepat pertemuan Bapak dengan pihak BKD, BK Inspektorat, BNPB atau instansi manapun yang untuk Bapak tersandung atau memang itu jenisnya harus begitu rumitnya. Janganlah kami masyarakat ini berumit masalah dana ini memang jelas dana yang dibantu oleh negara untuk rakyatnya. Jadi sekarang sekali lagi kami mohon kepada Bapak, kapan, berapa hari, berapa bulan, atau berapa tahun Bapak akan, kami tidak akan untuk Joko Alam tidak akan pernah bergabung sama PT yang akan terdaftar. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini akan kami tindak lanjut secepatnya. Kalau kapan itu hari ini adalah kenyataan, hari esok adalah hal yang lain. Tidak ada yang tahu kita. Saya masih hidup hari ini atau besok tidak bisa tahu. Tapi saya atas nama BPBD yang telah digaji oleh negara untuk melayani Bapak Ibu ini secepatnya akan saya tindak lanjut. Biar pada prinsipnya. Jadi kalau masalah toko tadi, sedangkan tidak ada kami tunjuk, analisa di luar kami sudah begini-begini. Bukan analisa Bapak bisa apa kan? Bisa banjir PT-nya